Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa lagi bersama saya Bang Andi, yang tentunya saja channel tentang motivasi dan edukasi teman-teman untuk seputaran gangguan asam lambung, keadaan saya di psikosomatis disorder. Teman-teman, saya doakan kalian mudah-mudahan setiap hari itu semakin tambah bangkit, tambah jaya, tambah semangat, tambah pulih dan sampai sembuh total. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan itu pasti, kalian itu pasti sembuh teman-teman. Ketemu lagi di channelnya Kang Sunadi teman-teman, tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Sekali lagi di sini saya bukan ahli medis, bukan ahli obat-obatan, apalagi dokter bukan teman-teman. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Jangan lupa juga teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk terus bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder teman-teman. Jangan lupa juga tombol notifikasinya, tombol loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya pribadi teman-teman. Nah, untuk di tema kali ini teman-teman, saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder. Walaupun tidak semua, mungkin saya sedikit satu persatu ya teman-teman ya. Teman-teman, terima kasih juga yang sudah subscribe buat saya. Saya doakan mudah-mudahan kalian dimurahkan rezekinya, diberikan rezeki yang mudah, rezeki yang tambah, rezeki yang berkah, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat penyakitnya, diangkat derajatnya, amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pertanyaan kali ini ada di dalam Irenius Pahuman. Dia bertanya kepada saya, Kang atau Bang, kalau mata terasa perih gimana solusinya Bang? Mata terasa perih itu ada hal gini teman-teman ya. Yang pertama itu yang pengalaman saya, mata terasa perih itu karena pada waktu itu saya kurang tidur sama sekali teman-teman ya. Untuk siapa namanya, Irenius itu pada waktu itu saya memang bener-bener kurang tidur sama sekali, sehingga saya itu kalau kena angin sedikit, jangan apalagi kena angin luar ya, kena kipas angin aja kayak gak enak banget gitu, karena kita efek dari kepada kurang tidur. Jadi saya rasa itu sebetulnya nggak apa-apa, dan banyak teman-teman yang lain merasa seperti itu, tapi itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Itu bukan daripada sensasi daripada anxiety disorder, bukan itu teman-teman ya. Paham ya untuk Irenius? Jadi tenang aja, itu akan berlalu kok insya Allah. Kalian tuh yang matanya perih itu nggak usah khawatir, itu sebetulnya nggak lama. Terus juga daripada orang apa namanya, Rista Septiani itu, dia mengatakan, Kang pernah nggak merasakan mengganjal di tenggorokan? Saya katakan saya pernah. Mengganjal di tenggorokan itu seperti kayak nggak enak, walaupun kita udah minum, udah apa, ada nggak enak. Tapi teman-teman, saya terapinya itu hanya apa namanya, minum air hangat saja dengan konsisten teman-teman. Saya minum air hangat dengan konsisten, terus saya tetap menjaga tidak makanan yang berminyak, tidak makanan yang berminyak ataupun dikatakan yang pedas ataupun yang dari santan. Saya hindari dulu, terutama dikurangi makanan yang daripada berminyak ataupun yang gorengan-gorengan tersebut teman-teman. Itu yang dulu saya sering lakukan seperti itu. Dan itu sebetulnya nggak diapa-apain juga, itu bakal hilang. Itu daripada psikosomatis ya teman-teman. Terus juga ada daripada keluarga harmonis 98, yaitu saya tinggal kepala sebelah kiri yang cenut-cenut sampai ke mata kiri. Baik, saya jawab. Kepala itu suka sakitnya, suka cenut, kadang-kadang suka pindah-pindah. Saya yang dulu saya rasakan itu teman-teman, selain kepala suka pindah-pindah, kadang-kadang suka tiba-tiba teman-teman itu suka merinding bagian belakang, tiba-tiba merinding, nggak ngerti itu siang hari, tiba-tiba merinding aja nggak enak. Terus kadang-kadang suka kebas, itu saya lebih sering suka kebas tuh kayak kesemutan, kebas kayak digaruk juga, kayak nggak berasa. Sakit itu lebih sering saya sebelah kiri saya nih, sebelah kiri saya itu dari sini sering sakit, dan terus di belakang telinga ya, di belakang telinga di sini sering sakit. Saya ini sebelah kiri saya nih sering sini, kadang sampai leher menegang. Jadi pertanyaan seperti itu ya buat kawan-kawan, buat teman-teman semuanya, untuk para penderita gangguan atau para pejuang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis disorder, kalian nggak perlu takut. Itu sensasi dari kita itu yang terlalu sepaneng dalam memikirkan sesuatu hal yang dikatakan, kita ini orang-orang terkena anxiety memikirkan sesuatu yang dikatakan tidak rasional gitu.
sebetulnya solusi daripada sensasi anxiety psychosomatic disorder itu harusnya berpikirnya dengan rasional, teman. Harus belajarnya dengan rasional banget. Kenapa? Oh, ini kenapa ya? Ini sakit begini. Oh iya, karena ini saya terlalu sepaneng. Oh ya, selalu berpikirnya itu terlalu overthinking yang selalu berlebih gitu, teman-teman. Jadi kalian harus berpikir dengan rasional saja. Saya katakan itu tidak jadi masalah dan itu tidak apa-apa. Kalian nggak perlu takut ya. Baik yang kepalanya suka cekak-cekit, baik yang dikatakan mohon maaf teman-teman, jangankan suka cekak-cekit. Kadang-kadang nih mata saya di sini ya, teman-teman. Nih mata saya itu ke sini nih. Itu kayak ditarik begini nih, teman. Kayak seolah kayak narik saking kenceng berpikirnya itu, teman-teman. Kok kenceng? Iya. Rata-rata orang-orang terkena anxiety, psychosomatic disorder ya, apalagi tahap perjuangan, itu mikirnya terlalu sepaneng, teman-teman. Kenapa bisa dikatakan terlalu sepaneng? Iya, karena satu ngotot, ini kenapa gak sungguh-sungguh ya? Kok lama banget nih? Ini sebetulnya apa sih? Ini penyakitnya apa sih, kan gitu ya? Padahal ini bukan penyakit, ini hanya sensasi bagi orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder, dan itu namanya gejala psikosomatik, dan itu tidak apa-apa. Itu dikatakan wajar-wajar saja. Jadi kalian tuh udah, teman-teman, ketika ada sensasi apapun yang daripada anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena semua sensasi itu tidak punya risiko yang hebat dan tidak berbahaya sama sekali, teman-teman. Kalian nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Hanya saja kalian perlu bisa mengabaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut kamu, kurangi rasa khawatir kamu, kurangi rasa was-was kamu lawan rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih itu, teman-teman. Kenapa? Semakin kamu ikutin rasa takut kamu, khawatir kamu, itu bukan semakin menjadi, itu bikin awet, teman-teman. Jadi jangan khawatir bagi yang sensasi di bagian kepala itu, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena semuanya itu sebetulnya semuanya kan berlalu, semuanya akan selesai, semuanya itu akan baik-baik saja, teman-teman. Karena psikosomatik, belum lagi dikatakannya keliengan, walaupun keliengannya itu awet, tapi nggak usah khawatir, itu tahap waktu dulu saya rasakan, itu tahap akhir saya mau mendekati menjelang sembuh. Wajar, karena setiap harinya, apalagi yang keliengan itu, setiap harinya itu kita selalu mikir, selalu merespon sensasi kita dengan tanggapan kita yang berpikirnya itu terlalu overthinking. Itu yang membuat sensasi itu awet. Nah itu tuh, mudah-mudahan penjelasan dari saya itu kalian tuh bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menerapkan metode-metodenya. Karena saya pun pada waktu itu, ini sesuai dengan pengalaman saya loh, teman-teman ya. Saya bukan ahli, tapi ini sebagai pengalaman saya. Dulu saya menerapkan seperti itu. Saya tetap pagi maupun sore saya bawa olahraga. Saya bawa jalan kaki, saya bawa jogging. Walaupun keliengannya ada, walaupun kalian sakit, ya. Nih, teman-teman, rambut dipegangin aja nih, rambut itu berasa banget, sakitnya tuh kayak, linu, nggak enak banget, teman-teman. Itu dulu saya seperti itu, tapi saya berusaha untuk mengabaikan semua sensasi yang saya rasakan itu. Saya berusaha untuk mengabaikan sensasi tersebut, bukan mengabaikan sensasinya, tapi mengabaikan pikiran negatifnya. Walaupun sensasi itu datang, makanya orang-orang terkena anxiety disorder, mereka kenapa nggak bisa berdamai dengan sensasi? Karena mereka itu ada penolakan, karena biasanya di dalam tubuh kita itu biasanya aman dan nyaman. Hari itu kita terkena dapat anxiety disorder, ada sensasinya, itu pikirannya langsung black out. Pikiran kita langsung pikirnya, aduh ini kenapa lagi? Nah itu yang bikin membuat kita stres, ya kan, takut, cemas, khawatir yang berlebih, akhirnya memancing hormon kortisol itu berantakan, kacau, hormon stres, teman-teman. Jadi dia sedangkan hormon kortisol itu kan sifatnya asam, jadi iya ke lambung lagi, begal lagi, melilit lagi, itu nggak apa-apa. Kamu hanya untuk menetralkan dengan dua tahapan menetralkannya itu. Satu, minum air yang hangat, perbanyak minum air hangat. Keduanya, mengabaikan pola pikiran negatif dengan cara beraktivitas. Saya tidak bisa mengatakan abaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut kamu, nggak bisa dengan teori doang. Jadi mengabaikan dan mengurangi rasa takut, khawatir, cemas yang berlebih dengan cara beraktivitas. Dialihkannya dengan cara beraktivitas, teman-teman. Nah itu bagi sensasi apapun ya, rasanya apapun di bagian kepala itu, kalian wajib untuk mengabaikan pola pikir negatifnya. Dan katakan, teman-teman ya, saya kasih tahu buat teman-teman semua, kalian nggak perlu khawatir karena semua itu tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Nggak usah khawatir. Oke, itu ya. Nah, Yunio Vianti mengatakan, Kang, kamu 3 hari, sembuhnya 3 hari. Apakah ini mendekati kesembuhan yang horor piar-piaran awet? Kalau piar-piarannya
piar-piarannya yang awet. Kadang-kadang piar les. Nih kasih tahu teman-teman, saya kasih tahu. Kenapa dulu piar-piaran saya begitu udah sembuh, itu ketika lagi mendekati mau sembuh, ketika saya lagi pikirannya begitu ekstrim, begitu wah ke sana, itu langsung ada kayak fearlessnya ada. Bilang pada waktu itu gua ngerti, wah gua bakal kumat nih. Makanya saya alihkan, ternyata itu bisa dialihkan. Kenapa bisa seperti itu? Adalah bentuk respon tubuh. Kalau ada yang piar-piaran, kalau ada yang les-lesan tuh kayak kalau kita naik mobil, ada mobil aspal apa namanya di aspal tuh ya, jalannya halus, terus ada apa namanya, ada turunan yang begini nih. Nah, seolah-olah kita kan jadi kayak les. Nah, gitu ataupun disebutnya piar-piaran lah. Itu kita itu pikiran dan perasaannya itu sedang mempunyai rasa takut, khawatir, cemas yang wah, ketakutan, kekhawatiran itu saya dulu. Nah kalau udah biar itu jangan langsung tapi itu semua tidak apa-apa. Tapi kalau kalian alihkan ya, alihkan dengan cara beraktivitas, komunikasi ataupun tertuju pada komunikasi lah, terutama bersosialisasi. Kalau enggak kalian dipakai aktivitas seperti kayak jalan kaki ataupun nyuci mobil kayak nyuci motor kayak ataupun bersihin apa intinya untuk mengalihkan sensasi itu dengan cara beraktivitas itu tidak apa-apa ya, nggak apa-apa, jangan takut ya. Bagi yang piar-piaran, bagi yang les-lesan ya, Yunia Novitasari ya kalau nggak salah ya, Nomia ya, Nomia apa Yunio Vianti, mohon maaf ya, Yunio namanya susah banget nih. Jadi kalau seumpama sensasi yang 3 hari kambuh, 3 hari nggak ada, itu bagus banget. Jangankan 3 hari sekali dia kambuhnya, yang sehari sekali, sehari kambuh sehari enggak, itu sudah bagus banget. Kenapa? Karena itu mendekati sembuh. Beda dengan yang setiap hari, itu sebetulnya belum terbebas daripada pikiran negatif. Tapi kalau yang seumpama yang 3 hari nggak ada, jangankan yang sehari kambuh sehari enggak, sehari kambuh sehari enggak, itu udah bagus. Kenapa? Karena itu sensasi itu teman-teman ya, hilangnya itu nggak langsung sekaligus kayak mudah membalikan tangan, tidak. Jadi pelan-pelan, sensasinya pelan-pelan. Memang pada saat kenanya breg gitu kayaknya, tapi ketika semua itu pelan-pelan, bukan berarti wah kalian jangan punya rasa malas begini. Wah, gua udah ikhtiar, saya udah menerapkan metodenya, kok masih gini? Jangan berpikir seperti itu. Pelan-pelan, step by step, sedikit demi sedikit. Yang penting hasilnya itu pasti teman-teman, itu pasti. Manjada wajada. Barang siapa dirinya bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pegang omongan saya teman-teman. Ketika kalian ada bersungguh-sungguh untuk sembuh, untuk kembali, untuk semangat lagi, kuncinya manjada wajada. Harus bersungguh-sungguh dan kuncinya konsisten. Ya, konsisten, tenang aja. Kalian kejarlah hidup normal. Ya, santai. Kalian hanya perlu memperlakukan diri kalian bagaimana caranya kalian itu memperlakukan diri kalian ya seperti orang normal. Karena orang-orang terkena anxiety disorder hanya perlu membiasakan diri, ya, memperlakukan diri seperti orang normal gitu, memperlakukan diri seperti orang normal gitu. Itu sangat luar biasa perjuangannya memang. Sensasinya, jangan takut terhadap sensasi, karena sensasi itu teman-teman, itu tujuannya anxiety adalah dia hanya memberi menggoda otak amigdala kita aktif. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi, karena semua sensasi, bagi ada yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 20 tahun, mereka aman-aman aja. Lu kalian yang sekian bulan, baru setahun 2 tahun, nggak usah khawatir. Saatnya sekarang untuk bangkit, saatnya kalian semuanya untuk sehat kembali dan sembuh total. Itu pasti teman-teman, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi untuk sensasi yang 3 hari itu bagus ya. Kalau sudah jarang ada jeda 3 hari, apalagi jangan 3 hari 2 hari sekali, itu udah bagus, itu top banget teman-teman. Nah, bilang Usani Sani. Nah, ini Usani Sani. Bang, abang dulu sering gelisah nggak? Jangan tanya, abang. Ya, di pertanyaan live saya itu begitu. Abang dulu gelisah nggak? Jelas. Makanya saya katakan, saya nggak bisa tidur sampai pernah 7 hari saya nggak belah 7 hari, bahkan sampai terakhir 9 hari saya nggak bisa tidur. Ya pikirannya macam-macam karena nggak bisa tidurnya. Takut, khawatir, was-was,
Kalau Mbak bilang masalah Kang cemas enggak, jangan tanya. Orang anxiety itu identik dengan rasa cemas gitu. Jadi kadang disuruh kamu berpikir rasional saja. Enggak, orang-orang anxiety itu nggak bisa berpikir dengan rasional, teman-teman. Orang-orang yang terkena anxiety disorder tidak akan mudah untuk bisa berpikir secara rasional. Mereka perlu apa namanya? Perlu adaptasi, perlu menyesuaikan diri, perlu orang yang bisa meyakinkan dirinya, ya, yang bisa meyakinkan diri bahwa gue baik-baik saja, lu baik-baik aja. Baru tuh. Makanya ketika curhat orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder, daripada curhat sama si A sama si B dan ahlinya, tapi curhat kepada orang mantannya penyintas, itu ada sedikit tenang. Jangankan curhat ngobrol, teman-teman, ya, jangankan curhat ngobrol, kalian mendengarkan viti dari saya aja, oh iya, itu ada apa namanya, respon tubuhnya positif langsung. Oh iya, itu nggak ngerti tuh, tenang aja gitu kan. Itu menurut pengalaman-pengalaman yang di komentar-komentar saya, bahkan sampai yang japri kepada saya, iya, ketika curhat itu mereka sudah, wah, tenang semuanya, pede lagi, ngopi pede, ini pede lagi, walaupun ada sensasi udah cuek. Tapi mereka belum mendapatkan curhat daripada seseorang yang belum mengerti tentang dirinya, belum mendapatkan, ya, walaupun kita itu datang kepada ahlinya, kalau kita belum mendapatkan itu tetap gelisah, bah, walaupun kamu tuh nggak apa-apa, kamu tuh baik-baik saja, kamu tuh is okay gitu loh, is okay, tetap orang saya itu tetap bukti kurang bagaimana, kalian sudah traveling apa aja sudah, kontrol bolak-balik semuanya sudah, tapi tetap aja kalian masih merasakan, bahkan dokter pun bilang is okay, kalian nggak apa-apa, no problem. Jadi nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Tapi tetap aja kalian itu pikirannya, gue nggak percaya, gue gelisah, pasti ada apa-apa, pasti begitu. Itu dulu saya. Seolah-olah kita nggak percaya gitu loh, teman-teman. Nah, ketika kita bercerita, ketemu seseorang yang penyintas, ya, ataupun mantan anxiety disorder, itu kayak nggak ngerti. Jadi seolah-olah ketika kamu ngerasain gini nggak, iya, kok gini, oh iya, gue sama, ada kesamaan itu dirinya merasa ada, gue aman nih, gue nggak apa-apa, pasti seperti itu, teman, semua apapun sensasinya. Jadi saya katakan itu nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang nanya, bang, abang gelisah nggak? Jelas saya gelisah banget, saya gelisah banget. Jadi kalian itu dikatakan jangan hanya bilang, Kang gelisah nggak? Jelas, kalau saya mah dulu jangan tanya masa kegelisahan itu sangat luar biasa. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi cemas yang berlebih, karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder itu, teman-teman, tidak berbahaya sama sekali. Jadi kalian tuh nggak perlu takut lagi, oke, teman-teman. Jadi para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir cemas yang berlebih itu, karena semuanya itu, teman-teman, itu tidak berbahaya sama sekali dan itu sangat-sangat aman. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi. Karena semuanya itu memang perlu perjuangan, ada adaptasi. Nah itu, jadi kalau nanya dari abang siapa ini, bagaimana abang pernah punya ini nggak, punya apa namanya, punya dulu gelisah apa enggak? Iya, saya memang gelisah, terakui saya memang gelisah gitu kan dulunya itu. Tapi semuanya itu, teman-teman, itu jadi apa ya, tidak bermasalah. Bukan sesuatu masalah yang besar, bukan sesuatu yang beban yang sangat wah, enggak. Itu hanya sensasi yang terlintas ada di dalam pikiran kita. Jadi aman, kalian aman banget, aman, ya, jangan takut kawan. Ayo tetap kalian tetap semangat, ya, tetap semangat, kalian nggak perlu, jangan sampai terkontaminasi. Terus ada juga Ilham Buana I5K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mas, saya mau tanya, apakah sama cara mengatasi cemas takut pada anak sama orang dewasa? Maksudnya nih, saya mau tanya, apakah sama cara mengatasi cemas ataupun takut sama orang dewasa? Tidak, beda banget. Orang anxiety disorder beda banget gitu. Itu ada sesuatu yang fobia, jadi beda, ya. Orang anxiety beda, nggak seperti ini. Izin bertanya, apakah di sini ada yang sama? Aneh dengan dada kiri kayak kerucukan gitu, ataupun sakit begini kawan, ya, Zaleko, kalau dada Anda sebelah kiri ini merasa kadang-kadang kayak ditusuk jarum cekit gitu, ya, saya katakan itu aman, ya.
Kadang-kadang lagi enak, lagi happy, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba wih, aman. Kalian nggak perlu takut, karena dulu saya merasakan seperti itu. Sensasi terakhir saya itu dari keliengan, ya keliengan, pusing, nggak enak, pandangan buram, dan juga suka ini yang apa itu sudah dada sakit. Kadang sampai sini nih bahu, leher, bahu nih sampai sini, ini sakit semua. Dulu nih, kalau kanan saya kan begini normal, tapi kalau sebelah kiri saya tuh dulu tuh nggak bisa begini. Ya gini aja, aduh gitu gini aja begini sakit. Kenapa? Dari sini nih dari punggung sini nih di sini saya pencet ini dari sini, ini kerasa banget di sini. Kadang-kadang sampai sini, ini kerasa dan berasanya tuh di dalam banget gitu kan. Kadang-kadang kalau dulu tuh diangkat begini nggak bisa. Dulu waktu saya lagi apa namanya lagi berat-beratnya itu kan untuk begini aja, sakit banget nih kalau begini nih nggak bisa. Kalau sekarang ya enteng-enteng aja gitu ya. Ya karena saya bawa olahraga. Nah, kalau kira-kira ngejar kayak orang ngejarem gitu ya, habis-habis keseleo gitu, harus ngejar. Nah, gitu sakit jadi kayak gitu. Jadi intinya itu teman-teman yang dulu saya rasakan dulu, karena saya dulu teman-teman ya, satu memang dada itu urat dari otot dada ya, otot dada dipegang gini aja sakit. Otot dada ini sangat, kenapa? Karena mohon maaf teman-teman, karena dari pikiran sepaneng kita terlalu overthinking yang selalu berlebih, akhirnya ke leher tuh kayak tegang, akhirnya timbul ke area bagian dada itu suka sakit, cekit, kadang-kadang juga kadang sampai ke bawah ketiak teman-teman. Mohon maaf, bawah ketiak sini yang bagian sini nih ya, kalau kita pegang ini nih, ini berasa banget sakit gitu kan. Ini sakit, ini sampai ini berasa banget sakit. Kadang sampai ke bawah tulang rusuk, itu nggak enak banget. Terus ke pinggang. Nah, orang-orang yang terkena anxiety ketika ada rasa seperti itu kan pikirannya aneh-aneh aja. Karena dulu pun saya seperti itu, pikirannya aneh-aneh banget gitu ya. Ternyata saya pelajari, saya amati, saya pelajari, ternyata itu tidak. Dulunya saya awal nggak apa-apa, mau udah di EKG apa, tetap nggak percaya gue. Tetap saya nggak percaya. Tapi ketika lama walaupun saya udah pasrah, udah ternyata bener. Jadi kalian itu wajib percaya sama dokter, wajib. Karena dokter itu mendiagnosis ataupun mendiagnosis seseorang itu tidak asal gitu, tidak asal. Bukan kira-kira, tidak. Dia berdasarkan dengan ahli penelitian. Jadi kalian harus percaya. Itu harus percaya, dan itu fix real banget teman-teman. Kalau kalian cuma memang tidak apa-apa. Kalian nggak perlu takut, tidak ada yang perlu mencurigakan dengan hal yang kalian jangan berpikir yang berlebih, yang terlalu over. Saya kasih tahu ya. Jadi kita berpikirnya rasional. Kamu belajar untuk percaya deh sama dokter. Kalau misalnya kata dokter dikatakan kamu tidak apa-apa, ya udah kamu nggak apa-apa. Kamu perbaiki pikiran kamu, perbaiki dengan cara beraktivitas, komunikasi, bersosialisasi, olahraga pagi. Kamu perlu menghibur diri. Dan sebetulnya orang-orang terkena anxiety disorder itu cuma satu teman-teman, butuh senang. Pikiran tenang, hati senang. Dan yang kita cari itu sebetulnya cuma satu juga, butuh seseorang yang bisa mengerti, yang bisa memahami tentang keluh kesah kita, tentang perasaan kita, tentang yang selama ini kita punya takut, khawatir, cemas. Kita ini perlu pengayoman, saya bilang gitu, perlu pengayoman. Dan kalian itu butuh seseorang yang bisa mengerti, termasuknya orang-orang yang pernah ataupun orang-orang yang penyintas, mantan dikatakan mantan anxiety. Kalian butuh deketin gitu. Bagaimana kamu sembuh? Silaturahim. Kenapa? Ya kalian jangan sampai terjebak, dikatakan terjebaknya gini. Oh gue beli A, gue beli ini, gue habis, pokoknya udah habis dengan apapun udah habisnya. Ya kalau emang semua tidak ada hasil, kamu deketin deh. Kalau kamu merasa pikiran tenang, hati senang nih, ketika ada, coba. Ini mentor nih, pikiran tenang, hati senang, kamu deketin. Kamu di situ pelajari ilmunya, apa yang kamu dapat, apa yang kamu bisa untuk menerapkan metodenya. Kalau ada sedikit ada perubahan, udah lanjut. Karena jangan sampai lama-lama lagi kalian seperti ini terus. Kalian harus bangkit, kalian harus bisa mengambil kebahagiaan yang tertinggal itu loh. Itu teman-teman. Karena untuk orang-orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman, itu penting banget buat kalian. Orang-orang yang bisa mengerti, orang-orang yang bisa memahami, orang-orang yang bisa yang bisa mengayomi kalian. Karena pasangan kita belum tentu mengerti, iya kan? Orang-orang terdekat, apalagi teman, kadang-kadang pasangan kita aja belum tentu memahami dan belum tentu mengerti. Nah,
Jadi apa ya teman-teman, kita itu orang-orang terkena anxiety psikosomatis disorder itu rata-rata, jangankan orang lain teman-teman, kadang menurut pasangan kita sendiri, kita itu orang dikatakan lebay. Bener nggak? Lebay kita itu. Makanya untuk itu kalian itu memang dari sekarang kalian harus bangkit teman-teman. Makanya kami mengadakan motivasi, edukasi agar kalian bisa tersugesti, agar kalian bisa semangat, bisa lebih sehat lagi, bisa lebih sembuh lagi, lebih lebih normal lagi sampai benar-benar sembuh total. Dari sekarang terapkan metode-metode itu. Jangan takut teman-teman, karena ini ada masanya gitu loh. Kita sendiri yang mengendalikan, karena di dalam tubuh kita yang kuat ini, di dalamnya ada terletak jiwa yang sangat sehat. Di dalam jiwa yang sehat, di situ ada tubuh yang kuat. Keduanya memang sangat berkaitan dan ini penting buat kalian gitu loh. Kayak olahraga itu penting banget buat kalian semuanya itu teman-teman. Nah itu penjelasannya seperti itu ya. Terus Ropi Saleh, Bang saya mau nanya nih, saya kan kerjanya juga pakai mikir, jadi kadang di pikiran panas apa tapi saya paksain terus, apa itu bisa bikin menghambat pemulihan? Apa nggak apa-apa Bang, terima kasih untuk jawabannya. Baik, saya jawab. Untuk Bang Ropi, maksudnya pikiran panas. Saya kan kerjanya juga pakai mikir, jadi kadang di pikiran itu panas. Di pikiran selalu panas. Jadi gini, orang anxiety disorder ya, itu sebetulnya jangan dipakai beban apapun dulu, tapi itu gak jadi masalah, karena dulu pun saya juga harus mikir, karena harus anak biaya ya kan, anak pada kuliah itu kan harus biaya, kita juga punya keluarga, belum itu banyak bis, dan kalau kita sakit, kita nggak enak badan begini, lu gimana mikir juga gitu ya, otomatis kan sebetulnya itu memperhambat, tapi kita bisa mengalihkan. 3 kuncinya untuk Bang Rofi. Yang pertama, hidup itu jangan ngeluh. Nih yang pertama. Yang kedua, gak usah komentar tentang yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Jangan komentar. Yang ketiga, jangan berpikir. Kenapa harus dipikir? 50.000 tahun yang lalu, sebelum kita lahir, Anda, Bang Rofi, semuanya bisa menonton channel saya jam sekian hari ini, bisa menonton channel saya walaupun lewat sosial media ataupun media sosial ya. Kita bermuajahah lewat video, lewat sosial media. Itu sudah dinas oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan dipikir, kita mah udah lillah aja, kita jalan aja dengan apa aja. Kita hanya perlu belajar bagaimana cara untuk bisa menikmati hidup. Gitu. Menjadi yang menjadi sesuatu beban untuk kita ya. Wah, ini bakal jadi beban, jangan dipikir. Karena ini bukan ranah kita. Kenapa orang-orang anxiety disorder itu rata-rata ini takut M? Saya bilang itu, kalau saya sebagai penyiar sekarang ya, ngapain lu takut M? Gitu ya. Kamu ini beban dibikin sendiri, orang takut M. Sedangkan urusan M itu bukan urusan kita, ini ranah Tuhan. Kalau kamu ngurusin sesuatu yang bukan urusan kamu, masalah nggak? Masalah. Kita mengurusi sesuatu, memikirkan sesuatu yang bukan ranah kita. Kayak orang-orang terkena anxiety, takut M. Ini bukan ranah kita. Pikiran kita sebagai manusia itu terbatas banget. Beda dengan ciptaan dan pemikiran Tuhan yang Maha Kuasa, itu beda jauh. Nah, kita dipikir tuh. Coba bayangkan aja nih, langit nggak ada sakanya, dipikirin nggak sama kita? Ya udah, masa bodoh. Sedangkan lautan itu dengan daratan tinggi mana? Tinggi lautan kan? Daratan lebih rendah. Nah, kalau kita dipikir, nih bakal tumpah nih air, ini tumpah nih. Udah, nggak usah dipikir, itu bukan ranah kita. Semuanya ini udah, kita malah hanya paling dikatakan sami'na wa aktona. Kita hanya bisa menerima dan menjalankan saja. Sudah, kita gak usah mikir. Pikiran dikatakan ya. Sekarang gini aja teman-teman ya, saking adilnya, ini kan semuanya ranah Tuhan. Satu rumah, ya kan, mungkin ada beberapa orang ya, satu rumah, satu keluarga, kan ada anak, ada istri kita, ya kan. Ini anak berapa deh? Anak 4, istri sama kita udah 6 orang. Kok bisa satu rumah makan sama, tidur sama, ya kan ya?
apa-apa ya sama gitu, hanya porsinya doang. Kenapa yang satu bisa apa namanya bisa sakit, yang satu bisa sehat? Kalau memang jadikan kalau gara-gara dari makanan ya harusnya sakit semua dong. Kenapa yang satu nggak sakit? Kenapa yang satu enggak? Alasannya kan imun loh, imun. Oh satu produk kok, satu produk gitu ya. Kenapa nggak semuanya? Kan itu beda. Itulah, itu juga rezeki dari Tuhan, rezeki juga. Jadi segala sesuatu itu jangan dipikir ke sana. Jadi kalau yang gini deh teman-teman ya, anxiety disorder ini adalah sesuatu ujian buat kita semua. Bahwa kalian itu orang yang paling kuat. Sadari ini, oh iya ini gak apa-apa, gak apa-apa. Cuman kalian jangan terlalu dipikir tentang resiko apapun ya, ataupun orang yang takut dan sebagainya. Udah belajar untuk masa bodoh dengan pikiran, ataupun kalian punya masalah, punya sedikit kesulitan. Kalau memang itu bukan ranah kita, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbana, ini saya nggak sanggup nih ya Allah, ya Rabbana. Saya hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa kepada Allah. Udah saya serahkan, tapi bukan berarti nggak ikhtiar, tetap kita ikhtiar. Saya mau sembuh, saya mau sehat, saya harus kuat, saya harus tetap ikhtiar, memperkuat diri dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir, menyebut nama Allah, maka hati akan menjadi tenang. Udah selesai, udah gitu ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang bagi yang non Muslim mungkin kita lebih baik lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan itu sumber obat buat kalian semua, bagi orang-orang terkena anxiety. Karena buat saya pribadi kuncinya ada 3 juga: sabar, sadar, nerima. Sabar, sadar, nerima. Ini kunci buat kalian. Buat kunci ini buat orang-orang terkena anxiety disorder. Sabar, sadar, nerima. Sangat penting banget. Jadi kalian, segala sesuatu yang menjadikan beban untuk diri kalian dan kita memang tidak sanggup, maka satu kata ya, jangan dipikir. Jangan dipikir, apalagi dihayati. Kayak orang-orang terkena anxiety disorder itu identik dengan takut takut enggak. Saya takut penyakit. Jangan dipikirnya dengan rasional. Kalian sudah dicek kesana, sudah normal semua, udah kalian tuh aman-aman saja. Apalagi kalau dari ponis anxiety disorder udah begini, udah kalian tuh aman, sangat aman banget. Nah itu, mudah-mudahan ini bisa membantu buat kalian semuanya. Jadi teman-teman harus semangat. Jangan, wah saya nggak semangat, saya harus semangat. Mungkin saya akan bikin video-video lagi, dan saya akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Walaupun tidak semuanya, beberapa, tapi saya jawab semuanya. Insya Allah teman-teman ya. Mungkin saya akan bikin video untuk beberapa part 1, part 2, part 3, dan sebagainya. Jadi saya akan jawab ya teman-teman buat kalian semuanya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini yang terbaik, yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari pribadi. Alisan makhluk khotomalisan, saya manusia biasa, mohon maafnya. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.